Kemudian kita menentukan harga delta H reaksi dari data energi ikatan. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa definisi dari energi ikatan. Nah, energi ikatan itu didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan. Nah, 1 mol ikatan ini harus dalam wujud gas. Jadi kalau belum wujud gas, belum dikatakan energi ikatan, ya. Jadi misalnya gini, kalau ada data energi ikatan dari OH, itu misalkan nilainya adalah 463 kJ per mol. Artinya apa? Artinya untuk memutus ikatan, jadi untuk memutus 1 mol ikatan OH membentuk 1 mol O dan 1 mol H. Ini jadi menjadi atom-atom ya, bukan menjadi unsur-unsurnya. Dan dalam wujud gas, maka harga delta H-nya, ingat, kan untuk memutuskan dibutuhkan pasti reaksinya endoterm. Jadi harga delta H-nya selalu positif 463 kJ. Gitu ya. Kemudian, ada juga nanti yang dikenal dengan namanya energi atomisasi. Energi atomisasi itu adalah energi yang dibutuhkan dari suatu molekul itu diuraikan menjadi atom-atomnya. Gitu ya. Contoh gini, diketahui energi atomisasi dari misalkan NH3 itu misalkan nilainya X kilojoule. Jadi artinya untuk menguraikan NH3 menjadi atom-atomnya berarti kan terdiri dari apa? 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen, gitu ya. Maka harga delta H-nya itu sebesar X. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapakah energi ikatan rata-rata dari NH. Ya. Cara gini, lihat. Dari pemutusan NH3 berubah menjadi atom N dan 3 hidrogen, kan seolah terjadi 3 kali pemutusan ikatan dengan H. Maka nilai delta H-nya itu, nilai X itu akan identik dengan 3 kali energi ikatan N sama H. Kenapa? Karena pada reaksi ini terjadi pemutusan atau 3 kali pemutusan ikatan N sama H. Sehingga dengan kata lain, 3 energi ikatan NH itu sama dengan nilainya X. Maka energi ikatan rata-rata dari NH itu sama dengan X per 3 kilojoule. Ya. Jadi kalau energi atomisasi diminta energi rata-rata dari suatu ikatan, ya lihat aja dalam prosesnya berapa kali memutuskan, gitu ya. Jadi ntar tinggal dibagi. Oke, kita beralih ke suatu reaksi. Gini, dalam suatu reaksi apapun, ya, dalam suatu reaksi apapun pasti terjadi yang namanya pemutusan ikatan lama dan terjadi yang namanya pembentukan ikatan baru. Gitu ya. Jadi, misalnya kalau reaksi sederhana, reaksi-reaksi itu melibatkan unsur-unsur diatomik aja gitu ya. Misalkan ada unsur ikatan atau molekul AB bereaksi dengan CD. Ya, menghasilkan misalkan molekul baru AC dan molekul BD. Nah, logikanya gini kan, berarti pada reaksi itu A akan ketemu sama C dan B akan ketemu sama D. Tapi sebelum A ketemu sama C atau B ketemu sama D, A dan B harus putus dulu. Begitu juga dengan C dan D, ikatannya harus putus dulu gitu ya. Makanya tadi reaksi selalu diawali dengan pemutusan ikatan lama dan pembentukan ikatan baru. Setelah A, B putus, C sama D putus, baru mereka melakukan pembentukan ikatan baru. Jadi kalau kita lihat tahap-tahapnya, ya, tahap pertama itulah tahap pemutusan ikatan AB. Jadi ikatan AB diputus menjadi atom A dan atom B. Nah, karena nilai reaksi pemutusan, maka harga delta H-nya akan identik dengan energi ikatan dari AB. Begitu juga tahap pemutusan ikatan C dengan D membentuk
atom C sama atom D, dan reaksi ini reaksi pemutusan CD, maka harga delta H-nya akan sama dengan energi ikatan C dengan D. Nah, setelah ikatannya putus, maka akan terjadi pembentukan ikatan baru. Ya. Jadi tahap selanjutnya adalah tahap pembentukan ikatan. Nah, ikatan pertama yang terjadi ikatan antara A dengan C. Ya, berarti atom A akan berikatan dengan atom C membentuk ikatan AC. Nah, lihat, reaksi ini reaksi pembentukan ikatan. Nah, ini kan lawan dari pemutusan. Sehingga harga delta H-nya itu nilainya negatif dari energi ikatan A dengan C. Karena reaksi ini reaksi pembentukan. Kan energi ikatan definisinya energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan. Maka pembentukan nilainya negatif dari energi ikatan. Nah, tahap terakhir adalah pembentukan ikatan B dengan D. Ya, berarti dibentuk dari atom B dan atom D, membentuk ikatan BD. Nah, harga delta H-nya akan sama dengan negatif dari energi ikatan BD. Nah, semua tahap kita jumlahkan, maka ada yang bisa saling menghilangkan, sehingga didapat reaksi AB ditambah CD berubah menjadi AC ditambah dengan BD. Kemudian kalau kita tentukan harga delta H-nya, ya, harga delta H ini pasti merupakan penjumlahan dari harga delta H keempat tahap berikut. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan, harga delta H-nya sama dengan energi ikatan AB ditambah dengan energi ikatan CD, kemudian dikurangi jumlah dari energi ikatan AC ditambah dengan energi ikatan BD, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan, AB dan CD dalam suatu reaksi kan letaknya di kiri, maka dia bertindak sebagai reaktan. Sedangkan AC dan BD letaknya di kanan, maka dia bertindak sebagai produk. Nah, kalau kita perhatikan, berarti energi ikatan untuk menentukan harga delta H dengan menggunakan energi ikatan, itu berarti kita bisa simpulkan persamaannya jumlah energi ikatan reaktan atau yang di kiri dikurangi kan AC sama BD sebagai produk. Ya, berarti dikurangi jumlah energi ikatan produk. Ya. Jadi kalau kita mencari harga delta H suatu reaksi dari energi ikatan, maka kita bisa mencarinya dengan persamaan tadi total energi ikatan reaktan dikurangi total energi ikatan produk. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui data beberapa energi ikatan, ya, ada energi ikatan CH, CC, C dengan O yang ganda, kemudian H dengan H, C dengan O yang tunggal, dan O dengan H. Nah, diminta tentukan delta H dari reaksi berikut. Nah, sekarang kita lihat gini ya, berarti kan reaksinya, ini adalah zat yang bertindak sebagai reaktan, sedangkan ini zat yang bertindak sebagai produk. Nah, agar gampang ya, dalam menggunakan energi ikatan, kita kumpulkan aja dulu. Di reaktan, itu terdapat ikatan apa aja, gitu ya. Oke, yang pertama, dia ada ikatan C sama H. Ada berapa ikatan C sama H-nya? Lihat, di sini kan berarti ada 3 ikatan CH, di sini ada 3 ikatan CH. Maka total ikatan C dengan H ada 6. Udah. Kemudian, dia terdapat ikatan C dengan C yang tunggal. Ada berapa? Ada 2. Gitu ya. Berarti terdapat 2 ikatan C dengan C yang tunggal. Setelah itu, dia ada 1 ikatan C dengan O yang ganda, ya. C dengan O yang ganda. Lalu di molekul yang beda dalam reaktan juga ya, dia terdapat 1 ikatan H dengan H. Jadi komposisi ikatan yang terdapat dalam reaktan 6 ikatan C dengan H, 2 ikatan C dengan C yang tunggal, 1 ikatan CO yang ganda, dan 1 ikatan H dengan H. Kemudian, yang diproduk, ikatannya ada apa aja? Gitu ya? Oke, yang pertama ada ikatan C sama H. CH-nya ada berapa? Kan berarti ada 3 ikatan CH, 3 ikatan CH, 6, 1 lagi ada di sini. Ya. Berarti total ikatan CH-nya ada 7. Kemudian ada ikatan C dengan C yang tunggal, ada 2 ya, 2 ikatan C dengan C. Lalu ada ikatan C dengan O ya, C dengan O yang ini
ada 1. Lalu terakhir ada ikatan O dengan H, juga ada 1. Nah, sebelum hitung, ya, sebelum kita menghitung semuanya, lihat ada yang sama nggak ikatan di kiri dan di kanan? Ternyata ada ya. Di kiri ada 6C sama H, di kanan ada 7. Maka ini bisa saling menghilangkan. Ini habis, maka ini tinggal 1. Kemudian di kiri ada 2C dengan C, di kanan juga ada 2C dengan C, maka ini hilang. Gitu ya? Yaudah, berarti yang di kiri atau sebagai reaktan hanya terdapat 1 ikatan C dengan O, datanya berarti C dengan O yang tunggang ganda, itu berarti 724 kJ, dan ditambah dengan 1H dengan H, itu besarnya 436 kJ. Sedangkan di produk ada 1 ikatan C dengan H, datanya berarti 415 kJ, lalu C dengan O. C dengan O yang tunggal, itu besarnya 356 kJ, dan terakhir O dengan H, besarnya 463 kJ. Kemudian kita total energi ikatan reaktan, ya berarti total energi ikatan reaktannya itu sama dengan, kalau kita hitung, 1160 kJ. Kemudian energi ikatan, total energi ikatan dari produk, kita total juga, maka didapat sama dengan 1234 kJ. Nah, ingat, harga delta H reaksi, kalau dengan menggunakan energi ikatan, maka total energi ikatan reaktan dikurangi total energi ikatan produk, gitu ya. Oke, energi reaktannya kan ini ya, 1160 kJ dikurangi total energi reaktan dari produk, 1234 kJ. Maka didapat delta H reaksinya itu sama dengan minus 74 ya. -74 kJ.